al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Jadi kalau kita punya tetangga yang soleh, kita bahagia. Kenapa? Karena dengan punya tetangga yang soleh itu kembali kepada definisi yang awal, asy'ur bil itminan. Kita merasa tenang. Saya pergi 3 hari 3 malam, saya tenang. Kenapa? Tetangga saya insya Allah baik. Orang yang berada di keliling rumah, berada bersama ustazah, bersama dengan Sami, bersama dengan keluarga kita, insya Allah orang-orang yang baik. Maka insya Allah kita tenang. Al-jarus salih, al-jar artinya dekat, soleh orang yang baik, orang dekat dengan kita baik. Naudzubillahnya, orang yang paling dekat dengan kita tak baik, penuh dengan kecurigaan, ketakutan, kecemasan. Gak terbayang itu gimana sulitnya itu. Anak-anak juga dikhawatirkan, buka handphone, tahu dia password, dia transfer rekening kemana-mana, dia main game online, judi online, pinjol. Mana tenang hati kita? Kawan di kantor juga begitu, penuh dengan kecurigaan. Makna jarus soleh, jar selalu diartikan jiran, tetangga. Jar artinya orang yang dekat dengan kita. Siapa orang dekat dengan kita? Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1, istri, anak, orang tua, saudara kandung. Ring 2, sepupu, 2 pupu, sewali. Ring 3, orang lain, tapi dekat dengan kita. Jadi kalau kita merasa tenang, merasa aman, karena orangnya amanah, orangnya tidak neko-neko, maka insya Allah asy'ur bil itminan, kita merasa tenang. Yang kedua, wal markabul hani, tunggangan, kendaraan yang menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Kalau sudahlah dapat, zaman dulu orang punya kendaraan, naik kuda, naik keledai, kudanya mengamuk, keledainya meringkih, melompat-lompat. Naik kereta kencana, patah, tidak bisa jalan, bannya rusak. Kalau yang sekarang mogok, macet, segala macam. Karena ini yang menyampaikan kita pada tujuan. Jadi bisa makna khusus artinya kendaraan, tapi makna yang lebih umum adalah semua wasilah infrastruktur yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau dulu itu yang menyampaikan orang dari Makkah ke Madinah adalah unta, keledai, maka yang sekarang adalah semua yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau kebetulan dia programmer, arsitek, dia perlu memakai laptop, laptopnya jangan sampai hang, jangan sampai error, jangan sampai mati lampu, jangan sampai rusak. Semua wasilah yang ada sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau kebetulan di rumah sakitnya bagus, fasilitasnya mantap. Jadi ini seperti kendaraan. Kendaraan itu kan fungsinya yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau semuanya lancar, enak, tenang, kawan sekantor, kawan satu tempat kerja, di tempat sama-sama dagang, alat-alat yang kita pakai pun juga mendukung, itu tenang sekali kita. Yang ketiga dalam hadis ini, wal maskanul wasi', maskan tempat tinggal, wasi' luas, tempat tinggal yang luas. Bagaimana dengan orang yang tinggal di rumah yang sempit? Lalu hadis ini tidak memberikan kebahagiaan bagi orang yang tidak kaya. Maka makna hadis itu luas sekali. Wal maskanul wasi', ada hati yang lapang. Lebar pun rumah kita sebesar lapangan sepak bola, kalau hati kita sempit itu. Tinggi kita tinggal di kondominium lantai 20, tapi kalau hati kita sempit, melihat ke bawah itu mau terjun, nauzubillah. Tapi kalau hati kita lapang, walaupun rumah itu sempit. Berapa banyak saudara-saudara kita yang rumahnya sempit tapi hatinya lapang. Berapa banyak pula yang rumahnya lapang hatinya sempit. Ngomong tidak terkendali, pikiran sempit. Makanya Nabi Musa alaihissalam minta hati yang lapang. Rabbi syrah li sadri, berikan aku hati yang lapang. Setelah hati lapang, wa yassir li amri, mudah urusan. Setelah mudah urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, kalau bicara orang paham. Ya qauli, orang paham. Kenapa orang nggak paham? Karena ngomongnya nggak beraturan, tidak sistematis, nggak jelas, asbun. Kenapa ngomongnya tidak jelas? Karena urusannya sulit, jelimet, ribet, susah payah. Kenapa urusannya sulit? Karena hatinya sempit. Makanya kata Allah kepada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu?
usri yusra. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa diulang 2 kali? Penekanan makna li taukid. Jangan pernah berhenti pada satu aktivitas. Fa idza faragta, kalau kau sudah selesai dari satu aktivitas, fansab, cari kerja yang baru, buat aktivitas yang baru. Tapi jangan sombong, jangan aku, jangan berkata saya, jangan berkata ini hanya kerja-kerja kami. Wa ila rabbika farghab, minta doa, mohon kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita gabungkan antara 2 hadis ini, aminan fi sirbihi, paginya tenang, mu'afan fi jasadihi, badan sehat, indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan. Gabungkan dengan hadis yang kedua, apa dia? Al-jarus soleh, orang-orang yang dekat ini semuanya baik-baik, satu grup baik-baik, gak khawatir nanti tiba-tiba pulang buka grup WhatsApp habis caci maki, bully, semua baik-baik semua, tetangga, sahabat, anggota keluarga. Wal markabul hani, wasilah, jalan, sarana prasarana yang dipakai untuk mencapai tujuan ini semuanya lancar. Wal maskanul wasi, hati yang lapang. 6. Nah, kalau kita dapatkan kelapangan kebaikan itu, insya Allah wasilah untuk menjadi hati menjadi tenang. Apakah dengan ini semua hati menjadi tenang? Belum tentu. Karena hati bukan punya kita, hati punya Allah. Berapa banyak orang yang begitu dapat sesuatu yang baru, mobil baru, rumah baru, motor baru, jam baru, HP baru, senang, tenang. Tapi baru sampai 1 jam udah susah lagi. Nah, yang kita mau pertahankan ini bagaimana asy'ur bil itminan, rasa tenang itu berkepanjangan, berkesinambungan, tidak terhenti dia. Itu yang mau kita inginkan. Dan ketenangannya ini adalah ketenangan yang datang dari Allah.